damailah negeriku, cayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Pada tanggal 14 Februari 2024, bangsa dan negara kita akan melangsungkan pemilu sebagai sarana demokrasi dalam rangka memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPR tingkat provinsi, DPR tingkat kota atau DPR tingkat kabupaten. Tentunya kita sangat berharap supaya pemilu yang diselenggarakan berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka peran aktif, keterlibatan warga masyarakat seluruh Indonesia sangat diharapkan untuk menyukseskan pemilu ini. Sebagai penyelenggara pemilu, kepadanya mandat ini diserahkan untuk bertanggung jawab. Dan KPPS yang berada di TPS adalah ujung tombak, garda terdepan, gerbong utama dalam menyelenggarakan pemilu yang aman, damai, sukses, di mana masyarakat boleh menyatakan haknya. Di TPS 06, RT RW 005, 002, Kelurahan Batu Meja, Kota Ambon, saya mengambil peran sebagai Ketua KPPS. Peran ini saya ambil karena berangkat dari satu keterpanggilan. Tahun 2014 ketika saya berada di RT ini, saya bersama dengan keluarga harus menyukseskan, melaksanakan hak pilih saya pada TPS yang bukan berada di RT ini, tapi berada di RT-RT lain. Dan ini sangat menimbulkan kesulitan, kebingungan. Atas dasar itulah saya terpanggil untuk mengambil peran sebagai ketua KPPS yang didukung oleh warga masyarakat lain. Maka di tahun 2011 di RT RW 005 002 Kelurahan Batu Meja, Kota Ambon, kami ada TPS tersendiri yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar untuk menyatakan hak pilihnya. Hal yang sama juga terjadi di pemilu 2024 yang akan kita hadapi ini, yaitu TPS 6 akan berada di lingkungan RT RW 005 002 Kelurahan Batu Meja, Kota Ambon. Dan dalam rangka masyarakat boleh menyatakan hak pilihnya tepat, efektif, efisien, maka sosialisasi perlu kami laksanakan. Maka bagi saudara yang mau melihat bagaimana sosialisasi pemilu 2024 ini dilangsungkan, boleh bergabung bersama kami, ataupun yang perlu informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024, boleh mengikuti tayangan-tayangan kami ini. Semoga sosialisasi kami yang kami langsungkan di RT RW 005 002 Kelurahan Batu Meja, Kota Ambon boleh berguna, bermanfaat bagi saudara sekalian. Yang kami hormati Ketua RT baru Bapak ini bersama dengan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kepada dan Ibu Pendeta yang hormati. Terima kasih karena pada kesempatan ini kami diberikan waktu, kesempatan untuk sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu yang dalam waktu dekat akan kita langsungkan. Karena itu saya selaku Ketua KPPS menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang difasilitasi, dimobilisasi oleh pengurus RT yang baru. Terima kasih. Jadi pertama KPPS kita atau TPS kita namanya TPS
TPS 6 ini dengan anggota KPPS saya sebagai ketua, kemudian KPPS 1 saudara, KPPS 2 saudara Ongen, KPPS 3 Karel Amporiaman sudah sempat hadir saat ini, kemudian KPPS 4 Ibu Caroline, KPPS 5 Ibu saudari Fiona, KPPS 6 saudara Edo, dan KPPS 7 itu saudara Hani White. Ada masalah kita. Dan kemudian dari segi keamanan kita akan dibantu dilengkapi oleh 5 saudara Marwan dan saudara Robi Sekali. Saat ini mereka hadir bersama dengan kita. Lalu tempat dan waktu pelaksanaan. Tadi Ketua RT sudah menghubungi keluarga Petrus Patleri dan kemungkinan pelaksananya di situ. Di atas. Waktu pelaksananya itu mulai dari jam 7 sampai jam 2. Jam 2 itu sudah perhitungan pemungutan. Sedangkan untuk masa pencoblosan itu dari jam 7 sampai dengan jam 1 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. 14 Februari 2024. Dengan ketentuannya sebagai berikut. Kalau sekiranya saksi hadir tepat waktu, dalam hal ini saksi-saksi dari partai dan caleg atau presiden, wakil presiden, kalau hadir tepat waktu maka jam 7 kita sudah mulai. Tetapi kalau seandainya mereka belum hadir, maka kami sebagai PPS memberikan ruang, waktu, kesempatan setengah jam kemudian, yaitu setengah 8 kita mulai. Dan supaya tidak terjadi penumpukan dan KPS juga punya waktu yang tepat, boleh bekerja secara maksimal, maka kami menghimbau, mengusulkan waktu sebagai berikut. Jam 7 sampai jam 9 itu untuk areal kamera. Jam 9 sampai 10 Kampung Kolam. Jam 10 sampai jam 11 sampai 12 Tanjung Batu. Kemudian 11 sampai 12 itu DPTB, daftar peminta banyak, saya akan menjelaskan tentang itu. Kemudian jam 12 sampai jam 1 itu untuk DPK, daftar pemilih khusus. Waktu yang ada kami mencoba merancang sedemikian, tetapi itu tidak permanen. Artinya kalau Bapak Ibu udah ada kesibukan lain yang mendesak, yang harus diselesaikan misalnya nanti siang, dan waktu yang seperti kami agendakan itu nanti siang, maka alangkah baiknya datang pagi. Kami tetap menerima untuk itu. Ini hanya kami bagaimana berpikir supaya kita secara teratur boleh menyatakan hak pilih kita. Karena tujuan dari pelaksanaan pemilu ini dan sosialisasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah supaya keterlibatan dan partisipasi semua masyarakat, terutama di RT kita ini, untuk menyatakan hak pilih secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Karena itu lalu sosialisasi ini perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu saudara-saudari, nanti ketika hadir pada hari hanya itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, nanti kami dari KPS akan menyebarkan yang disebut dengan formulir C pemberitahuan atau sebenarnya undangan. Itu khususnya untuk DPT. Saat ini DPT tadi saya sudah mengkontak dengan Ketua RT, itu sudah ada. Nanti akan ditempel dan kita bisa melihat di situ. Tapi kalau Pak Saudara sekalian mau lihat saat ini juga bisa secara online. Dengan masukkan nama, kemudian NIK, nomor induk kependudukan, itu langsung akan terbaca di situ. Saudara punya nama, lalu di TS mana saudara akan melangsungkan pemilihan. Karena itu, kalau seandainya C pemberitahuan ini sudah sampai, hari hanya saudara datang dengan C pemberitahuan dan KTP. Untuk yang masuk dalam kategori daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Dan daftar pemilih tetap itu ditandai dengan apa? Saudara akan dapat C pemberitahuan. Jadi anggota KPS yang tadi saya sudah sebutkan itu, mereka akan jalan dari rumah ke rumah untuk membagikan itu. Dan memastikan bahwa saudara-saudari menerima C pemberitahuan. Bila mana ada saudara-saudari yang punya KTP, berada di RT ini, RW ini, kemudian tidak dapat
siap pemberitahuan, maka dengan segera menyampaikan kepada kami KPS. Langkah yang akan kami tempuh yang pertama akan ambil kamu punya KTP, nomor induk kependudukan, kami akan cek secara online. Karena bisa saja saudara KTP-nya berada di tempat ini, tapi DPT-nya berada di tempat lain. Kalau seandainya saudara daftar pemilih tetap, misalnya saudara ada di Somaki, sedangkan KTP-nya di sini, maka kami akan masukkan saudara masuk dalam DPK, daftar pemilihan khusus, dan rupanya di RT kita ada, karena saya sudah mendengar informasi itu ada yang sudah menyampaikan KTP. Jadi DPT. Tapi untuk memastikan itu harus dengan KTP supaya kita bisa memastikan. Tetapi kalau seandainya saudara cuma di Kota Ambon, lalu KTP-nya di sini, DPT-nya misalnya ada di wilayah lain, maka kami akan mengarahkan saudara untuk sesuai dengan DPT. Jadi nanti masing-masing lihat itu khusus untuk daftar pemilih tetap. Itu alokasi pemilihannya mulai jam 7 sampai dengan jam 11. Data dengan KTP dengan C pemberitahuan. Kemudian untuk DPTB, daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan ini orang yang karena alasan sakit, alasan pekerjaan, melanjutkan studi, ataupun misalnya sementara melaksanakan narapidana misalnya, maka dia bisa masuk dalam DPTB. Dan DPTB ini nanti dikeluarkan oleh Dukcapil. Dan kalau saudara misalnya ikut di RT ini, maka saudara datang dengan daftar itu, keterangan itu, DPTB itu. Tentunya juga disertai dengan KTP. Sedangkan DPK, daftar pemilih khusus, ini khususnya untuk warga RT sini yang tidak mendapat pemberitahuan atau DPT-nya berada di luar daerah, maka kami akan masukkan dia untuk masuk dalam DPK, daftar pemilih khusus, yang nanti waktu pencoblosannya kami alokasikan jam 12 sampai jam 1. Itu terkait dengan hak saudara-saudari untuk menyatakan pilihan berhubungan dengan kesiapan kelengkapan administrasi. Jadi ingat, KTP, C pemberitahuan, kalau DPTB, datang dengan daftar keterangan itu, dan kami akan melayani. Sedangkan misalnya, kalau ada anak-anak yang misalnya pada hari H tanggal 14 Februari, umurnya pas 14 tahun, maka harus 17, maka harus menyiapkan surat keterangan dari Suket. Jadi bukan lagi kakak, tapi harus Suket. Itu urusnya di Dukcapil. Dan ini boleh proses. Jadi bapak ibu saudara yang punya anak nanti pada hari sudah lihat bahwa nanti tanggal 15 ini umurnya 17 tahun, berat untuk dan hak pilihnya boleh disampaikan, maka alangkah baiknya diurus dari sekarang. Supaya kemudian nama dari anak-anak saudara-saudara sekalian bisa terekam dalam data kependudukan Capil, lalu saudara bisa memperoleh surat keterangan. Itu berarti kami bisa masukkan dalam kategori pemilih khusus. Lalu kemudian tentang kertas suara. Kertas suara nanti kita ada 5 jenis kertas suara, karena kita akan memilih presiden, wakil presiden, satu paket, kemudian DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat tingkat provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat kota kabupaten. Setiap kertas suara itu jadi masing-masing akan dapat 5 untuk masuk ke dalam bilik suara untuk menyatakan pilihan. Seperti biasa yang biasa kita sudah langsungkan itu. Yang warna abu-abu itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Warna abu-abu itu seperti bapak saya bupati biasa yang warna abu-abu itu. Nah, itu warna abu-abu. Kemudian yang warna kuning itu untuk DPR RI. Lalu yang warna merah itu untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah, non partai. Kemudian yang warna biru itu untuk DPR provinsi, dan yang warna hijau untuk DPR tingkat kota. Kalau kita di Ambon,
Lalu tentang pencoblosan. Jadi saudara-saudari setelah masuk, petugas KPS sudah siap. Daftar hadir akan diisi sesuai dengan status saudara-saudari. Kalau misalnya yang DPT akan isi daftar hadir DPT, yang DPTB akan isi daftar hadir DPTB, kemudian yang DPK akan isi daftar hadir DPK. Yang penting itu prosedur. Karena di sana petugas KPS siap untuk melayani dan menyelesaikan tujuan kita bersama. Lalu untuk pencoblosannya, pertama saya ingatkan sekali dilarang membawa kamera atau HP masuk ke dalam bilik suara. Lalu untuk pencoblosan, kalau sebelumnya tuh kita dengar biasa orang rabis gigi mata, ada rabis logo tertentu, tujuannya supaya mau pulang lalu buktikan kepada caleg atau siapa yang sudah setara, buktikan. Kalau yang model begitu saya katakan sekali itu suaranya pasti hangus, tidak sah. Jadi sudah disiapkan alat untuk coblos paku. Jadi ukuran paku itu yang dipakai. Jadi yang main rabek-rabek, yang bakar, yang rokok, atau misalnya coret-coret pena, jelas suara tidak sah. Jadi harus gunakan alat-alat yang sudah tersedia. Dan dilarang bawa HP kamera. Jadi bapak ibu supaya jangan sampai ibu datang lalu bapak dong raba-raba sapu dan segala macam lain atau bukan hal baru, maka lebih baik saya himbaukan jangan sekali. Tinggalkan di sebuah kalau di luar atau jamur. Itu terkait dengan pemilihan. Kemudian pencoblosan. Diharapkan kita coblos. Kalau presiden, wakil presiden itu kita pilih di dalam kotak. Dalam kotak. Atau dalam kotak. Kalau misalnya untuk presiden, wakil presiden pilih dalam kotak, gambar ya. Kemudian pilih lagi di luar, berarti suaranya tidak. Apalagi kalau pilih dua pasangan sih berarti suara tidak. Itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk DPR, kalau DPR, pertama kalau bapak ibu saudari tentunya pilih calon legislatif yang menurut pertimbangan hati nurani kita orang ini layak dan pantas, maka cobloslah pada nama yang tersedia. Tetapi kalau misalnya terjadi hal-hal yang misalnya tidak kita harapkan, pertama itu bukan tidak harapkan, tapi terjadi kemungkinan lain. Seperti misalnya mencoblos nama, lalu mencoblos di luar nama, misalnya di logo partai, suaranya tetap sah, suara sah dan masuk ke dalam nama calon itu, nama calon itu. Tetapi kalau seandainya coblos logo partai, coblos dua nama di dalam partai itu, maka suaranya akan lari ke partai. Tapi kalau seandainya coblos nama di partai ini, habis nama di partai sana, maka suaranya tidak sah. Itu terkait dengan pencoblosan. Baik, itu ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan dan saya berpikir supaya pembicaraan kita lebih terbuka dan kalau ada hal-hal yang masih membingungkan, meragukan, mungkin pada kesempatan ini saya beri kesempatan untuk diskusi oleh kita bertanya jawab dialog. Saya kembalikan kepada Pak Sekretariat. Itu yang beta takutkan nanti tiba-tiba saatnya lalu menutup untuk mengenai hak selaku warga negara. Dan yang kedua Bapak beta jelas sekali, katanya ini di luas Bapak. Dari sana sampai ujung, kemarin beta data sementara Bapak Ibu di bawah sana itu bilang katanya saya mau tuju di mana? Justru itu mungkin masih ada waktu Pak. Atau bisa atasi atau kerjasama supaya hal begini. Karena menyangkut hak warga negara. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain yang bisa kasih maksud supaya dipertimbangkan bisa sama-sama mencari solusi. Baik Bapak. Pak. Makasih. Apa yang Pak? Yang saya ingatkan masyarakat yang di komunitas tolong
paling tinggi yang tidak jadi orang. Jadi visibilitas atau orang cacat itu perlu dilakukan pada saat pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Hak orang cacat itu juga sangat penting. Dengan demikian, kalau cermati baik-baik pada saat kunjungan ke rumah, kita itu masyarakat, kita bisa minta bantuan untuk segera dijaga kerahasiaannya, sebab ada kenyataan pengalaman yang pahit juga. Ada orang cacat ini dipaksa untuk menuruti apa kemauan daripada orang-orang tertentu. Dengan demikian tolong dijaga pelaksanaannya. Pada saat itu Bapak Ketua KPPS tidak bisa menjalankan TPS, tapi anggota KPPS itu ditugaskan bersama dengan saksi untuk pelaksanaan. Kemudian DPTB, Bapak Ketua, DPTB ini harus pengesahan surat keterangan pengesahan dari Dukcapil Capil. Sekarang Dukcapil Capil menurut apa yang kita dengar setelah dikonfirmasi, katanya itu. Kemudian kalau DPTB diterima, pencoblosannya harus dari DPR kota, DPR provinsi, ataukah tidak? Kalau memang dia asal dari Sombati misalnya, datang ke sini otomatis pencoblosannya dia tidak berhak untuk memilih anggota DPR kota. Dia hanya berhasil untuk memilih DPR provinsi, DPR RI, DPD RI, dan presiden. Itu kalau minta penjelasan jangan sampai ada kesalahan. Jadi hanya beda dua, satu visibilitas tolong dihargai suaranya, kemudian yang kedua surat keterangan. Sebab untuk mencoblos tidak mungkin datang dengan KTP yang asalnya dari luar, harus ada suket, harus ada surat keterangan. Dengan demikian kita minta KPPS, ketua KPPS dan anggota KPPS itu melaksanakan tugas dengan baik dan tidak terjadi kesalahan. Demikian kita punya. Baik, terima kasih untuk masukan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi pertama terkait dengan DPT, seperti tadi saya sampaikan, ketua itu sudah paham. Dan memang ada kewajiban bahwa sebelum hari H pelaksanaan itu memang sudah ditempel supaya masyarakat mengetahui. Dan tadi saya sudah koordinasi dengan ketua RT, mungkin dalam waktu dekat saya akan ditempel. Jadi Bapak Ketua kita dalam sepakat ya, salah satu perintah singkat. Iya, perintah singkat. Ya. Dan kemudian di beberapa di tempat yang bisa dilihat. Bapak Ketua, sebelum lagi kita minta ya Pak. Ada satu di Ketua RT dan satu ada pada KPPS. Harus itu, kalau tidak ini salah. Tolong tanyakan KPPS. Saya pernah juga jadi situ di situ. Maka harus ada. Maksudnya apa? Pada saat pelaksanaan DPT itu harus ditempelkan pada tempat pelaksanaan pemilu. Dia bisa tidak. Jadi kalau mengharapkan itu kita sebagai masyarakat kita akan tanya. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi hari H itu memang pasti untuk wilayah pelaksanaan TPS itu sudah pasti kami akan menempel itu. Tapi saat ini kita akan mencari beberapa titik yang memudahkan masyarakat untuk dengan mudah memperoleh. Karena sementara DPT ini dikirim dalam bentuk elektronik saja, tidak bentuk kayak spanduk atau baliho apa segala macam, tidak. Sementara dalam bentuk. Berarti mengadakan print. Print berarti DPT menyiapkan dana lagi untuk print. Baik, terima kasih. Jadi print sebanyak mungkin. Kemudian untuk disabilitas atau yang sakit. Untuk sementara saya bersama dengan kami punya anggota KPS mendeteksi yang sakit tadi saya dengar tambahan juga dari pengurus yang baru. Itu 3. Kalau yang 3 ini nanti mereka akan masuk, kita kategorikan masuk di atas jam 12. Jam 12 nanti ada Linmas bersama dengan 1-2 petugas KPS akan kami tugaskan untuk langsung ke yang sakit dengan bukan bawa kotak tapi cukup bawa 1000 saja. Di sana yang sakit akan menyatakan pilihan. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Pada tadi, ya sampai di sana lalu
umum tinggal setuju. Tusuk yang ini itu setuju ke orangnya, bisa boleh. Jelas Bapak ini calon kota, calon provinsi, Bapak silakan tusuk. Dipandu. Jadi biarlah dipilih sesuai dengan pilihannya. Lagi sampai di sana sekedar dia lihat Bapak Ibu dong yang coblos, jangan. Sedapat mungkin dia harus bersangkutan coblos. Karena itu lalu Linmas dan petugas KPS akan disertakan berhubungan dengan yang sakit ini atau disabilitas yang cacat. Lalu yang DPTB daftar pendidikan tambahan, kami akan melihat dari DPTB ini, DKTP. Karena misalnya kalau dia orang provinsi, orang dari Jakarta, maka sudah pasti hak dia hanya bisa kami berikan pilih presiden dan wakil presiden. Kalau seandainya masih satu provinsi, maka dia pilih presiden, wakil presiden, DPD dan DPR RI. Dan misalnya dia dari Seram, dia pilih di sini, maka dia tidak bisa dapat provinsi dan tidak bisa dapat kota kabupaten, karena masing-masing itu calonnya itu berasal dari dapil masing-masing, jadi tidak punya hak di sini. Itu terkait dengan yang DPTB. Mungkin mau tambahkan atau anggota KPS lain mau tambahkan? Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Ada lagi yang masih membingungkan? Jadi nanti kami akan bagikan, maka kami akan sebarkan itu C pemberitahuan itu atau undangan itu. Kalau C pemberitahuan sampai berarti Bapak Ibu masuk dalam DPT. Tapi kalau seandainya dulu lalu barang sampai, silakan Bapak Dora sementara pegang KTP. KTP itu menyatakan KTP dengan alamat RT di sini, maka Bapak Ibu silakan koordinasi dengan kami pengurus KPS. Karena Bapak Ibu belum punya hak. Tapi kalau seandainya ada KTP, tapi KTP-nya di Soblasi atau di Seram atau di Kiai misalnya, maka ya kembali ke sana. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih Bapak Ketua KPPS. Itu cuma mau bertanya satu saja terkait dengan DPT. DPT misalnya kalau dia tidak ada nama dalam DPT tapi pengecekan online dia ada nama, itu bagaimana Pak? Mungkin itu ya Pak. Baik, jadi kalau misalnya memang kejadian seperti jarang terjadi ya. Ya biasa terjadi ya bahwa misalnya ada DPT tapi dia tidak masuk dalam DPT. Karena biasanya DPT online itulah yang di print. DPT online itulah yang kemudian lalu diambil. Lalu kemudian disebarkan. Tapi kalau seandainya waktu cetak entah satu dan dua hal, lalu kemudian dia tidak ke nama tidak ada. Tapi KTP-nya. Jadi dari KTP ini kita akan mengecek sekali lagi. Kita memastikan bahwa dia nama atau tidak. Jadi paling penting itu KTP. Jadi misalnya DPT yang maksud Pak Ketua ini yang ditempel di sini, namanya tidak terbaca. Tapi setelah kita cocokkan antara KTP dengan DPT online, muncul. Maka kita punya hak suara. Dia punya hak. Tinggal kita tempatkan dia saja, masuk dalam DPT atau masuk dalam DPK. Dan pasti kalau misalnya kita cek secara online ada, sedangkan yang temp tidak ada, maka saya akan tetap masukkan dalam DPK. Sebab secara administrasi kita kan berdasarkan surat undangan pemberitahuan ini, supaya jangan sampai terjadi kekeliruan juga dan segala macam, maka kita masukkan dalam DPK sendiri. Karena ada. Kira-kira seperti ada mau menambahkan sesuatu? Silakan mari Ibu. Kalau Bapak Ketua datang sosialisasi cara pencoblosan supaya semua masyarakat bisa tahu. Ada masyarakat yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Jadi kalau Bapak datang sosialisasi dari sini kertas coblos itu, supaya Bapak kasih contoh di muka bagaimana cara orang coblos. Jangan saja Bapak Ketua berbicara begitu. Mungkin Baik, terima kasih. Jadi memang
sampai detik ini kami belum mendapatkan suara. Sebab ini juga kan lembaran negara rahasia. Karena berbagai tempat itu bilang ada suara sudah dicoblos. Kenapa ada peredaran kertas-kertas suara? Jadi namanya masuk dalam dokumen negara, sehingga tidak mungkin untuk kita mendapatkan itu. Tetapi kalau yang sudah pernah melangsungkan pemilu, itu pasti sudah. Tetapi kalau cuma sekedar ini, misalnya ini ada, tapi karena ini kalau kita sosialisasi bukan dalam ruangan, jadi kita tidak bisa pakai fokus. Jadi terpaksa ini saya berharap juga Bapak Ibu bersaudara ini buku nih. Jadi ini khusus untuk yang pemilihan presiden saja. Digambar, contoh. Tapi pada Bapak Ibu orang menangani dimulai lebih baik dengar saya di saat tadi sudah. Jadi yang tadi presiden, kalau presiden, jadi Bapak Ibu bersaudara, yang pasti bahwa kami sudah siapkan paku di ruang bilik. Kami akan mengarahkan Bapak Ibu saudara-saudari masuk ke dalam bilik yang sudah tersedia, dan tetap kita berpegang teguh pada prinsip pemilu langsung, membebas rahasia, jujur dan adil, luber dan jurdil. Jadi akan diarahkan ke sana. Dan kalau masih bingung, kami akan pandu, tapi kami tidak akan tunjuk bahwa Bapak Ibu harus memilih mana. Tidak. Kami akan bilang ini. Dan tidak apa-apa. Kami ada untuk Bapak Ibu bersaudara dan warga sekalian. Jadi kalau masih bingung, lebih baik bertanya. Itu jauh lebih baik. Itu saja. Ada lagi mau bicara? Sudah. Silakan. Pinjam yang milik kumpulan. Bilang itu, saya itu kan nanti bilang. Saya barang itu kan akan ada kalau keluar lah yang ada kasih tahu perketungan. Yang Iya. tidak terjadi dalam daftar pemilih tetap. Jadi itu tugas Pantari, panitia penjaga pemilih. Jadi ada kekeliruan yang dibuat. Ada nama-nama, kalau saya hitung-hitung di sini ada 12 orang yang tidak termasuk dalam DPT. Ini bukan saya ya, bukan untuk orang lain. Jadi Pantari dia ini kemudian pada saat dikunjungi orangnya tidak ada, keluarganya tidak ada, dan terus dia terus masukkan yang ada. Waktu itu kepada KPPS, mereka yang memiliki KPP RT 005 RW. Nanti dia bilang. Pada saat mereka itu tunjuk, Bapak mohon Saya lah kalau kan itu kan aturan baru kan macam kalau macam dalam satu rumah itu langsung ada macam satu orang gitu. Orang lain bisa mewakili, tapi harus disertai KTP, tapi harus disetujui oleh orang bersangkutan. Baik, silakan. Gitu. Iya. Terus nanti sampai di TPS ketemu di KTP ini atas nama ini kok KTP ini ya. Langsung ketemu foto. Dan setuju ya sudah foto supaya juga bukti pada saat nanti pemeriksaan yang saya ngadain dia bertanya KTP itu sentuh semua saya. Oh orang lain bisa tuh baru ini bukti. Nah, begitu. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang pertama tentang kalau dulu tuh namanya masuk dalam daftar pemilih istimewa. Sekarang sudah ada Pak istilah itu namanya daftar pemilih khusus. Jadi itu mengenal ada DPP, DPPD, dan DPDAM. Jadi daftar pemilih khusus ini pertama tuh kita bicara apapun data nih KTP. Karena KTP ini yang bisa kami buktikan bahwa saudara nih dari sini. Kalau RT RW sini, kalau ramat meja, kami siap melayani. Lalu yang berikut, untuk tadi pertanyaan dari Ibu, kalau misalnya Ibu KTP-nya sudah di sini, tapi masih berada dalam lingkungan satu wilayah Kota Ambon, dan terdaftar DPT-nya berada di Batu Gantung, maka kami akan mengarahkan Ibu untuk ke sana, untuk melangsungkan pemilih sana. Itu kecuali di luar daerah. Di luar daerah, misalnya saya kemarin mendapat laporan tersalah Karel Ampuriaman atau dia atau istrinya. Itu yang KTP-nya sudah di sini, tapi sepertinya DPT-nya itu di luar daerah. Maka untuk yang bersangkutan, kami akan tetapkan dia masuk dalam seleksi sebagai DPK. Hak yang sama 5 suara semua dipilih. Ada lagi?
Ibu terima kasih aku sudah sudah Iya nanti kan. persiapan Bapak Ibu. Yang tadi Pak Yus jelaskan di saya buka mengerti. Oh, di satu orang yang sakit nanti kita akan oleh petugas untuk bagaimana orang saya itu dia ini dia punya hak. Maka kata semoga itu nanti kemudian petugas kemudian orang datang itu akan diberikan keterangan. Keterangan kemungkinan itu dari sana bukan dari sini. Dia datang dengan keterangan baru dia diberikan khusus di sini Bapak Ibu. Oh, kemudian tadi apa setiap yang masalah dia data itu nanti ada tempel. Mungkin di sini ada tulisan suka dengan sendirinya masalah kerja pihak pilih. Kemudian ada 5 kota, presiden, DPR RI, provinsi, kabupaten, kota. Bapak Ibu, mungkin kata semuanya, tapi ada yang belum mengerti, tolong tanya untuk dijelaskan. Saya bilang ada yang belum mengerti, tolong tanya ulang untuk dijelaskan. Ada yang bisa bertanya supaya nanti kalau kasih Pak Ketua bisa jelaskan akan. Ini Pak. Bagaimana? Pak, tambahan saya Oh ya, tambahan. baik. Oke. Sudah jangan pakai itu Pak. Jangan pakai. Jangan pakai. Ini KPPS 02, mau tambahkan, silakan. Iya, terima kasih. Mungkin tadi Pak Ketua belum jelaskan sampai di apa pembagian surat undangan, surat CK, undangan. Kalau sampai di surat undangan macam satu keluarga ada satu orang yang ada di situ di dalam satu rumah di dalam satu keluarga itu satu orang bisa mewakili. Jadi harus ada informasi kasih Pak orang yang ada di rumah tuh. Contohnya begini, macam kalau di dalam satu keluarga macam Om Sony begitu di bawah. Om Sony macam kalau seng ada orang di dalam rumah situ kalau mau coblos ganti orang tua harus hubungi orang tua dulu. Kata orang tua mau ke seng. Kalau hubungi orang tua mau. Kalau hubungi orang tua mau, berarti di dalam rumah situ satu orang yang mewakili bisa. Tapi nanti pergi sampai di sana bawa KTP nanti sampai di TPS ketemu foto. Atau simpan pada jadi dokumentasi. Sampai situ orang bisa mengerti. KTP yang pemilih yang nanti yang mewakili orang tua. Iya. Iya. Baik, jadi untuk usul tunjangan untuk pemberitahuan, kami KPS akan bertanggung jawab supaya Bapak Ibu Saudari harus dapat pemberitahuan. Kalau misalnya di rumah kosong, kata akan cari jalan. Terakhir kata akan kirim DPA. Tapi kalau tidak kirim DPA karena semuanya tembus dan kami tidak dapat, maka kami jadi sebelah lagi. Itu selesai. Jadi kami tak berupaya sampai musik cek pemberitahuan sampai. Itu aja di situ turun baru. Itu nanti cek pemberitahuan akan sampai. Iya turun baru. Iyalah. Lalu untuk evaluasi ini tentang kita punya lingkungan ini. Saya ingat saya waktu ketua KPS untuk yang lalu tuh tahun 2011 itu ada di lingkungan ketong itu mabuk. Kemudian alasan karena mabuk lalu mau bawa surat-surat pun saya harap tidak boleh terjadi lagi. Yang mau tahu kompas dalam keadaan mabuk mulai lebih ini. Kita lainnya cuma yang sakit. Itu berarti kita minimalisir. Minum-minum tapi harus sadar. Jangan sampai mabuk lalu kemudian kita harus mendatang kalau seandainya di lingkungan ini barangkali ada orang mabuk lalu kita harus rata adil. Berarti kita kerja adil di jalan saja. Sedangkan kita lingkungan ini kan sudah tuh turnai. Selama kita tinggalkan KPS lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, nah kami yang di penjara kemudian akan menyerah. Ada lagi mau tambahkan surat? Kalau tidak ada, cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada Ketua RT dan jajarannya, Bapak Ketua RW juga yang dengan setia menemani dan mendengarkan, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang berkenan hadir. Terima kasih banyak.